Halo semua, perkenalkan nama saya Antoni Aditya Rizky Wijaya dari kelas 12 MIPA 4 dan kali ini saya akan melakukan praktikum fisika dengan membuat lampu pijar. Ya, lampu pijar dari isi pensil. Jadi percobaan saya ini terinspirasi dari salah satu episode di anime Dr. Stone yang cuplikannya kayak gini. そうか、あれ日本の竹から作ったエジソンの電球だ。3700年ぶりに照らす科学の火だ。Di cuplikan tadi, tokoh yang bernama Senku berhasil membuat lampu dari bambu Jepang yang dialiri listrik. Dan hal ini sama seperti percobaan yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison, di mana ia menggunakan bambu Jepang sebagai filamen dari lampu pijarnya. Singkatnya banget, material yang bisa dipakai untuk jadi filamen lampu itu harus mempunyai dua sifat. Pertama, hambatan listriknya harus besar, dan yang kedua, tahan panas. Dan bambu Jepang memenuhi dua sifat tadi. Tapi karena nyari bambu Jepang juga susah dan harus diolah sedemikian rupa baru bisa diterapkan, makanya pada percobaan ini saya akan mempraktekannya dengan isi pensil yang terbuat dari grafit, yang mana grafit juga memenuhi dua sifat tadi meski grafit tidak terlalu tahan panas. Karena bahan utama isi pensil adalah grafit dan grafit adalah karbon, maka isi pensil bersifat semikonduktor. Jadi karbon pada isi pensil bisa menghantarkan listrik namun tidak maksimal, sehingga aliran listrik di dalamnya terjebak, kemudian isi pensil akan terbakar lalu berpijar secara teori seperti itu. Sini sebentar saya menggunakan alas dulu. Oke, untuk melakukan percobaan ini kita membutuhkan beberapa bahan. Yang pertama, kita membutuhkan isi pensil tentunya. Di sini saya menggunakan isi pensil mekanik karena lebih simpel dan praktis aja sih ketimbang isi pensil kayu. Buat yang kedua, kita butuh sumber energi. Nah, di sini saya menggunakan adaptor 12 volt sebagai sumber energinya ya. Sebenarnya tidak mesti menggunakan adaptor, kita juga bisa menggunakan seperti baterai seperti ini yang disusun seri sampai tegangannya mencapai 12 volt. Ini kalau tidak salah sekitar 1,5 volt, jadi bisa disusun seri sebanyak 8. Tapi saya lebih memilih menggunakan adaptor karena ya lebih simpel daripada harus menyusun lebih dulu. Buat yang ketiga, kita butuh kabel dan capit buaya dan dipasang ke sumber energi tadi. Di sini saya sudah memasang capit buaya dan kabelnya ke adaptor ini. Buat yang keempat, di sini sebenarnya sebagai pelengkap saja, di sini saya menggunakan paper clip, yang mana paper clipnya ini sudah saya buat sedemikian rupa agar luasnya itu lebih besar seperti ini dan lebih berongga. Ada rongganya. Tujuannya adalah agar ini nanti bisa untuk menaruh isi pensilnya dan juga berharapnya area di sekitar rongga-rongga ini akan memiliki suhu yang lebih panas gitu. Buat sistem kerjanya nanti paper clip ini akan saya jepit di salah satu capit buaya seperti ini, dan nanti isi pensilnya akan saya jepitkan di capit buaya yang satu lagi. Dan nanti ketika adaptor ini saya alirkan listrik, maka saya akan menempelkan isi pensilnya ini ke paper clipnya. Dan sesuai teorinya nanti ujung dari isi pensil ini akan memerah, terbakar, lalu berpijar. Oke, untuk percobaan pertama saya akan menggunakan isi pensil yang panjangnya kurang lebih ya sekitar 5 cm. Dan jika dihitung hambatannya, ini kira-kira sekitar 152 ohm. Buat perhitungannya kurang lebih kayak gini. Oke, setelah sistemnya sudah jadi, kita akan aliri adaptor ini dengan listrik. Jika sistemnya sudah siap, langsung saja kita tempelkan di sini untuk percobaan pertama. Oh, bisa loh. Iya,
nyala loh dia. Tapi ya kayak agak kurang kurang cepet. Dia agak lama juga sih buat berpijarnya, gak terlalu cepet. Nah ini udah mulai seperti kayak cahaya lampu ya. Terang juga ya. Wah ini terang loh. Nah, terang ini ya, terang juga ini. Oke, setelah saya amati, nampaknya isi pensil 5 cm ini membutuhkan waktu yang lumayan lama ya untuk bisa berpijar. Jadi begitu disentuh tidak langsung terbakar dan berpijar gitu. Dan cahayanya pun tadi awal-awalnya agak kurang terang, tapi setelah agak lama ya dia jadi lebih cerah seperti lampu biasa. Dan di sini saya berasumsi bahwa itu karena arus yang mengalir pada isi pensil yang panjangnya 5 cm ini 152 ohm hambatannya ini kecil gitu, tidak terlalu besar maksudnya. Jadi itu membuat isi pensil ini tidak berpijar dengan cepat. Untuk percobaan kedua, saya mencoba memperbesar arusnya, tapi bukan dengan menaikkan tegangan adaptornya, tapi dengan menurunkan hambatannya. Jadi di sini saya sudah punya isi pensil yang panjangnya 2,5 cm, yang mana ini setengah dari panjang isi pensil yang awal tadi. Dan jika dihitung, berarti ini hambatannya sekitar 76 ohm, yang perhitungannya kurang lebih kayak gini. Nah, berdasarkan rumus hukum Ohm, pada tegangan yang sama, jika hambatan diperkecil, maka arus yang mengalir akan lebih besar. Dan dengan demikian, secara teori, isi pensil yang panjangnya 2,5 cm ini akan lebih cepat berpijar dan harusnya pijarnya pun lebih terang ya, cahaya yang dihasilkannya. Oke, mari kita coba. Cepet loh, dia langsung gak ada persekian detik ini, dia langsung memerah pas saya sentuh gini, pas saya tempelkan dia langsung memerah, dan cahayanya pun gak kecil, dia intensitasnya tinggi ini cahaya ini, kayak lampu pijar yang biasanya filamennya wolfram atau dan dia kayak merata gitu. Kalau tadi kan kayak cuma di ujung, ini tapi sampai ini terang banget loh tuh, terang banget loh ini. Oke, coba kita lakukan di kondisi lampu mati ya. Ini sudah saya redupkan lampunya. Mari kita coba seberapa terang dia. Mari kita lihat untuk menerangi malam. Terang banget tuh ini, tapi dia kayak agak kelap-kelip gitu karena filamennya itu kan kecil ya, dia diameternya jadi putus. Oke, setelah dicoba ternyata berhasil ya, ternyata saya bisa membuat lampu pijar dari isi pensil bahan grafit ini. Dan setelah kita lihat, nyatanya memang benar, panjang dari isi pensil ini itu berpengaruh pada kecepatan isi pensilnya itu untuk berpijar. Dan intensitas cahayanya pun berbeda nampaknya. Kita lihat tadi saat menggunakan yang panjang ini, yang sekitar 5 cm ini, dia membutuhkan waktu yang lumayan lama, agak lama sih sebenarnya. Dan pijar cahayanya pun tidak begitu silau gitu. Tapi yang 2,5 cm ini dia cepat sekali, begitu ditempelkan dia langsung memerah lalu berpijar cahayanya dan intensitasnya lebih terang gitu. Nah, kurang lebih begitu percobaan membuat lampu pijar dari isi pensil. Jadi buat kesimpulannya, memang isi pensil ini bisa menghasilkan cahaya, bisa jadi lampu kalau dialiri listrik.
Dan dari percobaan tadi, kita bisa membuktikan bahwa dalam tegangan yang sama, semakin kecil hambatannya, semakin besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Dan untuk memperkecil hambatan suatu benda, maka salah satu caranya bisa dengan mengurangi panjang dari benda tersebut. Oke, demikian percobaan membuat lampu pijar dari isi pensil yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Salam lampu bohlam Thomas Alva Edison.